Selamat pagi anak-anak ibu kelas 4. Apa kabar kalian semua anak-anak ibu? Ibu berharap kalian semua tetap dalam keadaan sehat dan tentunya selalu semangat ya. Nah, hari ini kita kembali lagi belajar ya anak ibu. Hari ini kita belajar PKN dengan judul materi Hak dan Kewajiban terhadap Sumber Energi Minyak Bumi. Nah, yang minggu lalu kita sudah membahas tentang sumber energi listrik ya anak ibu, dan sebelumnya kita juga sudah membahas tentang sumber energi air, dan kita juga sudah mengetahui apa saja hak dan kewajiban kita terhadap sumber energi air dan listrik itu kan anak ibu. Oke, sekarang kita akan membahas tentang sumber energi minyak bumi ya, hak dan kewajiban kita terhadap sumber energi minyak bumi. Nah, sebelumnya ibu mau bertanya dulu sama kalian. Alat transportasi apa yang kalian gunakan kalau kalian pergi ke sekolah? Ya, mungkin ada yang menggunakan sepeda motor, ada yang menggunakan alat transportasi angkot, kemudian mobil pribadi, ya. Nah, tahukah kalian sumber energi apa yang digunakan oleh kendaraan tersebut? Tahukah kalian anak ibu sumber energi apa yang digunakan oleh kendaraan tersebut? Iya, bahan bakar minyak atau BBM. Nah, perhatikan gambar berikut. Apa yang diceritakan pada gambar di atas itu anak ibu? Apa yang diceritakan pada gambar ini? Coba kalian perhatikan ya. Nah, mobil menggunakan bahan bakar minyak atau BBM sebagai sumber energinya. Sama halnya seperti kita anak ibu. Sumber energi kita yaitu adalah makanan ya. Yaitu makanan kita apa anak ibu? Makanan pokok kita iya nasi. Bagaimana kita bisa hidup kalau kita tidak makan? Begitu juga dengan mobil. Bagaimana bisa berjalan kalau tidak diisi minyaknya ya, sumber energinya, bahan bakar minyaknya. Nah, itulah mobil menggunakan bahan bakar minyak sebagai sumber energinya. Indonesia kaya akan sumber daya alam. Salah satunya minyak bumi. Minyak bumi merupakan hasil tambang sebagai bahan baku pembuatan bahan bakar minyak atau BBM seperti premium, pertalite, solar, dan aftur. Aftur itu anak ibu bahan bakar yang digunakan untuk pesawat terbang ya. Nah, setiap warga masyarakat berhak memanfaatkan sumber daya alam yang ada di wilayah Indonesia. Kita berhak memanfaatkan sumber daya alam yang ada di Indonesia, ada hak kita anak ibu. Nah, negara mengatur pemanfaatan sumber daya alam Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Itu adalah isi dari Undang-Undang 1945 Pasal 33 ayat 3 mengenai pemanfaatan sumber daya alam Indonesia. Nah, hak pemanfaatan minyak bumi dibatasi oleh kepentingan umum. Kita harus sadar bahwa semua masyarakat mempunyai hak yang sama terhadap minyak bumi. Oleh karena itu, dalam memanfaatkan minyak bumi, warga masyarakat tidak boleh melanggar hak orang lain, ya. Tidak boleh memanfaatkan minyak bumi dengan semaunya. Ya, nah, ibu tidak boleh memanfaatkan minyak bumi dengan semaunya. Nah, ada hak dalam memanfaatkan minyak bumi. Ada hak kita. Yang pertama, hak memanfaatkan minyak bumi untuk kehidupan sehari-hari, yaitu tentang hak konsumsi. Contohnya, warga masyarakat berhak untuk menggunakan bahan bakar minyak seperti premium, solar, bensol, dan minyak tanah sebagai bahan bakar kendaraan dan menggerakkan mesin diesel. Ya, apa itu mesin diesel, Bu? Mesin yang digunakan alat transportasi yang ukurannya besar seperti truk. Itu ya, Ibu, mesin diesel. Oke. Yang kedua, hak mengelola minyak bumi sebagai sumber pengelolaan, baik sebagai sumber panas maupun produksi sampingan untuk mengolah baja, aluminium maupun besi, yaitu hak produksi. Nah, warga masyarakat mempunyai hak untuk mempunyai usaha produksi pengelolaan minyak bumi, contohnya berjualan, berdagang ya. Hak produksi, kita mempunyai hak untuk mempunyai usaha produksi pengelolaan minyak bumi, seperti pedagang eceran itu anak ibu. Oke. Nah,
ketahui bahwa pelaksanaan hak terhadap energi harus diimbangi dengan pelaksanaan kewajiban. Ya, sudah Ibu tekankan kepada kalian, hak dan kewajiban itu harus diamalkan dengan seimbang. Ya, pelaksanaan hak terhadap energi harus diimbangi dengan pelaksanaan kewajiban juga. Jangan hanya kita menerima hak, namun kita tidak melakukan kewajiban kita. Oke. Nah, adapun kewajiban terhadap energi minyak bumi, ya, kewajiban terhadap energi minyak bumi yang pertama, menjaga dan melestarikan minyak bumi agar tetap terjaga ketersediaannya. Kita juga harus menjaga dan melestarikannya. Kemudian yang kedua, menghemat penggunaan bahan bakar minyak karena ketersediaan minyak bumi itu sangat terbatas, anak ibu. Sangat susah untuk mendapatkan minyak bumi ini. Karena apa? Minyak bumi ini berasal dari jasad-jasad hewan yang sudah tertanam di bawah lapisan bumi. Jadi itu sangat sulit untuk mendapatkannya. Nah, untuk itu mari kita menghemat penggunaan bahan bakar minyak. Kalau contohnya kita sudah mau pergi ke suatu tempat, tapi tempatnya nggak terlalu jauh, ya kita menggunakan sepeda saja yang tidak menggunakan bahan bakar minyak, nggak usah naik sepeda motor atau enggak jalan kaki, ya. Kemudian melaporkan bentuk pelanggaran pemanfaatan minyak bumi kepada pihak yang berwajib. Nah, kalau misalnya ada seseorang kita temukan, ya, disimpannya, ya, dia sengaja membeli minyak bumi disimpan di rumahnya. Kemudian ketika minyak bumi itu langka, dia menjual dengan harga yang mahal. Ya, itu bisa kita laporkan karena dia sudah melakukan pelanggaran, ya, bentuk pelanggaran terhadap pemanfaatan minyak bumi. Kemudian menggunakan sumber energi alternatif yang ramah lingkungan seperti biogas atau biofuel, ya. Kita bisa menggunakan gas, ya, gas LPG untuk memasak supaya tidak terlalu boros terhadap minyak bumi, ya anak ibu. Oke. Pelaksanaan kewajiban tersebut sangat membantu penghematan energi minyak bumi sehingga generasi penerus bangsa di kemudian hari akan ikut merasakan betapa bergunanya hasil bumi tersebut. Itulah karena susahnya, karena langkanya minyak bumi, maka untuk itu kita mencari energi alternatif seperti menggunakan kompor gas, ya. Oke. Kita harus membiasakan dalam kehidupan sehari-hari untuk menghemat energi, terutama energi minyak bumi. Ya, nah ibu, kita biasakan untuk menghemat energi minyak bumi, karena jika tidak ada sikap hemat dalam memanfaatkan minyak bumi, hal yang akan terjadi adalah pemanfaatan minyak bumi tidak bisa merata. Kita bisa kekurangan minyak bumi kalau kita tidak bijak dalam memanfaatkannya. Oke. Minyak bumi juga akan habis sehingga generasi penerus kita tidak akan bisa ikut merasakan manfaat minyak bumi. Nah, untuk tugas mana ibu, perhatikan. Di sini sudah ibu buat, tuliskan 5 contoh tindakan yang bisa kamu lakukan untuk menghemat penggunaan energi minyak bumi. Ya, 5 contoh tindakan yang bisa kamu lakukan untuk menghemat penggunaan minyak bumi. Oke, ini tugasmu ya nak. Nah, demikian dulu pembelajaran kita untuk hari ini. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kita. Ibu akhiri dengan ucapan sekian dan terima kasih.